kenapa bangun Nadila manis? Ayo main denganku, panggungnya udah siap di luar. Pergi, kamu badut yang di pasar malam tadi. Wajahmu kenapa seram sekali? Pergi, aku mau tidur. Jangan sembunyi di balik kain itu, senyummu bagus sekali tadi siang di panggung. Aku mau mengambil senyumanmu itu untuk kubawa pulang. Aku capek kalau harus terus seperti ini, tapi aku juga nggak punya pilihan harus hidup seperti apa. Woi Jaka, buka pintunya. Jangan pura-pura mati ya kamu di dalam. Kamu pikir bisa lari terus? Keluar sekarang atau rumah ini saya bakar sekalian. Ya Tuhan, tolong hentikan. Kemana lagi aku harus cari uang? Istriku udah tiada, modal panggung habis, pesanan ulang tahun gak ada sama sekali. Anak-anak sekarang cuma main gadget, tidak ada yang mau lihat badut tua ini lagi. Jaka, saya tahu kamu di dalam ya. Utangmu itu sudah menumpuk berbulan-bulan. Bulan depan saya bayar, Bu. Kalau hari ini tidak ada sepeser pun uang keluar, jangan salahkan saya ya kalau besok kamu tinggal di jalanan. Ingat itu, saya beri waktu sampai malam. Kalau tidak ada, habis kamu. Kenapa hidup aku jadi hancur ini? Aku cuma menghibur orang, aku cuma mau nyambung hidup. Kenapa semua orang membuangku? Aku tidak punya jalan keluar lagi, benar-benar tidak ada. Jalan keluar. Hah, suara siapa itu? Ina, itu kamu? Tapi nggak mungkin, kamu kan udah meninggal. Ada jalan keluar. Siapa kamu? Jangan nakutin saya ya. Malam yang dingin untuk jiwa yang sedang sekarat. Kasihan sekali kamu, Jaka. Siapa di situ? Pria baik yang dihancurkan oleh dunianya sendiri. Menangis pun tidak ada gunanya. Air matamu habis disapu hujan. Jangan macam-macam, aku nggak punya uang sama sekali. Pergi. Uang, justru aku yang datang membawa apa yang kamu cari. Aku tahu semuanya tentang kamu, Jaka. Tahu apa kamu soal saya? Jangan bohong. Kesepianmu, kemiskinanmu, dan bagaimana orang-orang menertawakan panggung badutmu yang sepi itu. Kamu mau semua itu berubah? Iya. Mau panggungmu kembali ramai? Mau penagih utang itu berlutut di depanmu? Bagaimana caranya? Saya sudah coba segalanya, tapi dunia ini jahat. Mereka nggak butuh saya lagi. Tolong, kalau ada cara katakan. Saya mau lakukan apa saja asal hidup saya berubah, asal saya tidak dihina lagi sebagai orang gagal. Ambil ini, pakai setiap kali kamu mau naik ke atas panggung. Mulai besok, kejayaan, kekayaan, dan sorak-sorai anak-anak akan menjadi milikmu sepenuhnya. Tapi ingat, di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua ada harganya, dan harga itu akan kutagih nanti. Saya nggak peduli lagi soal harga. Yang penting saya bisa keluar dari neraka ini. Terima kasih. Badutnya lucu sekali. Ayo lompat lagi. Tunjukkan sulapnya lagi, Pak Badut. Hihihi, iya, anak manis. Lihat ini. Semuanya akan senang di sini. Nggak ada yang boleh sedih kalau melihat saya. Senyum terus ya. Jangan ada yang berhenti senyum. Wah, keren. Om Badut keren. Berhasil. Ini luar biasa. Lihat uang-uang ini. Aku kaya. Semua orang sekarang memuji aku. Mereka menyembah panggungku. Nggak ada lagi utang. Nggak ada lagi penghinaan. Wah, keren banget Om Badut. Ayo cekat lagi Om Badut. Kamu lihat kan badut di panggung itu? Saya ngerasa ada yang beda sama badut itu. Maksudnya apa ya? Beda gimana? Anak-anak mungkin suka karena mereka nggak ngerasain ada yang aneh. Tapi saya bisa. Badut itu kayak bukan manusia. Kayak ada sesuatu yang bikin orang-orang mendekat. Ibu di luar ya. Jangan nakut-takutin Nadila, ini tidak lucu. Hihihi, kenapa bangun Nadila manis? Ayo main denganku, panggungnya udah siap di luar. Pergi, kamu badut yang di pasar malam tadi. Wajahmu kenapa seram sekali? Pergi, aku mau tidur. Jangan sembunyi di balik kain itu, senyummu bagus sekali tadi siang di panggung. Aku mau mengambil senyumanmu itu untuk kubawa pulang. Pergi, jangan ganggu aku, tolong pergi. Pergi, jangan ganggu aku, Ibu, tolong. Kamu kenapa, Nak? Kok teriak-teriak begitu? Aku takut, Ibu. Tadi ada badut serem di kamar Adila.
Kamu ini ngomong apa sih? Mana ada badut? Kamu tidur cuma sendirian, gak mungkin lah ada badut. Adila nggak bohong ibu, tadi beneran ada di sini. Adila takut ibu. Sudah, jangan menangis, kamu paling cuma mimpi. Sekarang kamu tidur lagi aja ya, jangan mikirin yang aneh-aneh. Tapi Adila takut ibu, Adila pengen tidur sama ibu aja. Adila takut kalau badut itu datang lagi. Ya udah ibu temenin, tapi kamu tidur ya, jangan mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Nggak usah mikirin badut itu. Ibu, Adila tidak bohong, badut itu beneran datang ke kamar Adila. Wajahnya seperti apa, Dil? Wajahnya tidak sama seperti di panggung, mukanya rusak, matanya bolong merah. Serem juga ya. Terus kamu pernah ketemu lagi nggak sama badutnya? Tadi pas Adila mau ke warung sama ibu, Adila lihat badut itu jalan sendirian. Dia masuk ke gerbang taman hiburan tua yang sudah dirantai itu. Hus, dah, jangan ngomong yang aneh-aneh lagi kamu. Itu cuma mimpi buruk karena siang tadi terlalu bersemangat nonton sirkusnya. Aku nggak bohong ibu, aku yakin kalau itu Mas Jaka. Jaka itu orangnya ramah, dia kan tetangga kita juga. Tidak mungkin dia berbuat jahat begitu. Tapi Seta, Bu, ceritanya Adila ini mirip dengan desas-desus di kampung sebelah kan? Hah? Ada cerita yang sama? Iya Bu, ngerti gak? Ono telu, anak hilang minggu lalu. Pas ditemukan di pinggir kali besoknya, mereka cuma bisa nangis histeris. Hah? Serius Bu? Jadi itu semua beneran ada? Wuyo cita nyata loh Bu. Katanya mereka diculik sama badut yang mulutnya robek sampai ke telinga kok. Bener, saya juga perhatikan sejak pertunjukan Jaka mendadak ramai lagi. Hawa di kampung kita ini jadi beda. Anak-anak sering mengigau malam-malam. Jaka yang sekarang juga agak aneh, jarang keluar rumah kalau siang, tapi kalau malam rumahnya berisik sekali. Oh, kita ya tidak bisa diem aja dong. Menesok kita harus datangi rumahnya untuk memastikan. Saya setuju Bu, biar dia nggak nakutin kita lagi. Jujur saja saya trauma. Setiap malam saya selalu ketakutan. Tapi kita jangan gabah dulu. Kita pastikan jangan sampai salah tuduh, karena kasihan Jaka. Dia itu hidup sebatang kara. Mau bagaimanapun kalau kita gegabah pasti akan jadi masalah. Selamat siang Jaka. Wah, rajin sekali siang-siang begini udah cuci kostum. Boleh kami ngobrol sebentar? Pak RT, Bu Ella, mari silahkan. Ada apa ya ramai-ramai begini? Maaf, rumah saya berantakan, belum sempat saya bersihkan karena sibuk latihan untuk perayaan kota besok malam. Wes Jaka, langsung ayo. Akhir-akhir ini banyak laporan dari warga. Bocah-bocah sering ketakutan. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok badut berkeliaran di tengah malam dekat taman hiburan tua. Iya Bu, terus apa hubungannya sama saya ya? Loh, kami cuma memastikan kowe ngerti sesuatu tentang iki, atau mungkin ada orang lain yang meniru kostummu. Ada-ada aja warga itu Bu. Kostum saya cuma ini satu-satunya. Logikanya mana mungkin saya keluyuran malam-malam pakai baju badut. Saya ini cari uang jujur untuk bayar utang-utang saya. Tujuan saya cuma membuat anak-anak senang, nggak ada niatan lain. Masa bapak-bapak tidak percaya sama saya? Ya udah kalau begitu, kami cuma menjalankan tugas untuk jaga keamanan. Saya paham Pak, wajar kalian curiga sama saya. Di desa ini kan yang kerjanya jadi badut itu cuma saya, tapi bukan berarti saya pelakunya. Ingat ya Jaka, besok malam di perayaan ulang tahun kota, kamu jadi pengisi acara utama. Tolong jaga sikap dan jangan bikin penonton kecewa. Itu aja Pak RT. Besok malam akan jadi pertunjukan yang paling tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh warga kota ini. Saya jamin itu. Enggak mungkin. Pergi kamu, jangan ganggu aku lagi. Aku udah melakukan bagianku, pertunjukanku udah ramai, uangku udah banyak. Berhenti muncul di hadapanku. Bodoh kamu, kekayaan dan ketenaran itu gratis. Kamu yang datang memohon kepadaku di pasar tua itu Joko. Tapi kamu yang maksa. Sekarang apa yang kamu minta? Sekarang tubuhmu, jiwamu, dan seluruh hidupmu adalah milikku. Besok malam adalah panggung terakhir kita. Aku nggak mau, aku cuma mau uang untuk bayar utang. Aku nggak mau jadi monster. Aku nggak mau menyakiti anak-anak itu. Tolong lepaskan aku. Ambil lagi semua uang itu. Aku kembalikan, lepaskan perjanjian ini.
Oh, tidak ada kata kembali untuk jiwa yang udah digadaikan. Aku mohon jangan lakukan itu. Aku masih ingin hidup normal. Besok malam biarkan aku mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Taruhan kita udah selesai, Joko. Jujur, aku nggak mau ngelakuin itu. Hebat, bagus sekali Pak Badut. Ayo tunjukkan trik yang lain. Hihi, iya semuanya. Lihat bola-bola ini ya, berputar seperti hidup kalian yang akan berputar jadi kegelapan. Hahaha, senang kan? Kalian semua harus senang malam ini. Tolong, siapa aja tolong aku. Tubuhku, tanganku bergerak sendiri. Kenapa Jaka jadi kayak gitu? Kau nggak kayak tadi, dia aneh. Jangan terlalu dekat, ayo kita sedikit menjauh. Saya ngerasa ada yang nggak beres sama Jaka. Aku nggak bisa mengendalikannya. Makhluk itu sedang menarik jiwaku keluar. Hentikan pertunjukan ini, tolong hentikan sebelum terlambat. Astaga, itu bukan Jaka. Jauhkan anak-anak dari panggung cepat. Benar yang aku pikirkan, itu bukan Jaka. Tapi kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Kenapa sama dia? Oh, mau kemana kalian? Pertunjukan utamanya baru aja dimulai. Kalian semua udah menikmati hiburan dari Jaka, bukan? Kalian memberikan uang, kalian memberi tawa, dan sekarang saatnya membayar hutang itu dengan jiwa anak-anak kalian. Ibu takut. Badutnya berubah jadi monster, Ibu. Ayo pulang. Ya, Nak. Ayo kita pergi dari sini. Nggak ada yang boleh pulang sebelum pesta ini selesai. Rasakan ini. Perjanjian kegelapan tidak akan pernah ingkar. Kalian semua adalah milik kami sekarang. Kalian nggak bisa pergi. Wahai makhluk terkutuk yang datang dari kegelapan, tempatmu bukan di sini. Hanyalah kembali ke neraka. Diam, berhenti bersuara. Manusia ini sudah menyerahkan dirinya padaku. Pergi kamu dari tubuh Jaka. Dia udah menandatangani perjanjian dengan darahnya. Kamu nggak bisa merebutnya. Tidak ada perjanjian yang abadi di hadapan yang maha kuasa. Pergi kamu dari tubuh ini, pergi. Oh, pergi, hentikan. Jaka, bangun, kamu nggak apa-apa. Maafkan aku Pak Ustadz, Pak RT, warga semua maafkan aku. Ya apa, yang penting kamu sudah sadar. Tapi kalau boleh saya tahu, kenapa kamu jadi kayak gini? Aku buta karena harta. Aku putus asa karena miskin dan dihina. Aku menerima topeng dari wanita misterius itu tanpa tahu kalau taruhannya adalah jiwa anak-anak. Aku bersalah, tolong ampunin aku. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya yang kamu lakukan ya Kak. Mau bagaimanapun kamu udah bikin kekacauan ini. Iya Pak, saya akan bertanggung jawab. Malam ini hawanya dingin sekali ya Bang, beda dari biasanya. Iya, kamu bener, beda banget. Oh iya, ngomong-ngomong, sejak malam perayaan koteng ibu itu, si Jaka bener-bener hilang. Baik di telan bumi ya, nggak ada yang tahu dia lari kemana. Ya begitulah, kalau orang udah sekongkol dengan setan, nyawanya taruhannya. Gara-gara kejadian malam itu, juga tempat ini ditutup total sama pemerintah kota. Jadi angker begini sekarang. Tapi Yan, coba kamu diam sebentar, dengar sesuatu tidak? Dengar apa Bang? Cuma suara angin malam. Jangan nakut-nakuti saya malam-malam begini. Hihihi, kalian mau balon? Datanglah kemari. Hihihi. Itu suara tawa dari badut si Jaka. Yan, jelas sekali dari arah dalam. Iya Bang. Hingga detik ini, cerita tentang setan badut tetap hidup di kota ini. Sebuah dongeng pengantar tidur yang nyata mengingatkan kita bahwa kesuksesan yang diraih dari jalan yang gelap akan selalu menuntut bayaran yang mengerikan. Jaka mungkin sudah tiada, tapi kutukan tidak pernah pergi. Saat malam tiba di taman tua ini, jika kamu mendengar suara tawa samar dari kejauhan, jangan pernah dicari. Karena bisa jadi kamulah yang akan menjadi penonton di pertunjukan terakhirnya. Kau berikutnya.